بسم الله الرحمن الرحيم شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Yang saya hormati para hadirin yang berada di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat ini Allah masih memberikan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Nikmat mampu melangkahkan kaki kita dari rumah menuju masjid untuk sholat maghrib secara berjamaah, itu adalah sebuah nikmat. Karena di luar sana banyak sekali saudara-saudara kita yang belum mampu melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat berjamaah. Namun kita di sini dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid. Nikmat yang sangat dan harus perlu kita syukuri adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Kalau bukan karena nikmat iman dan juga nikmat Islam, mungkin kita nggak ada di sini. Mungkin kita masih menyembah-nyembah batu, masih pergi ke pohon-pohon besar, nggak tahu tujuannya mau ngapain. Karena Rahman dan Rahimnya Allah, kita dikasih nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka dari itu patutlah kita bersyukur. Dua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah mendakwahkan Islam, Nabi yang telah memperjuangkan Islam sehingga Islam mampu tersebar ke seluruh dunia. Kalau bukan karena perjuangan beliau, perjuangan para sahabat, para tabi'in, para dai-dai, para ulama-ulama, mungkin Islam tidak akan sampai ke kecamatan Meragin, tidak sampai ke sini. Maka dari itu kita patut bersyukur. Selanjutnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Ahmad Rizky Fahrudin. Ahmad Rizky Fahrudin. Ya. Itu apa? Yang buat disingkat Mas AR Fahrudin itu Mas Fakih. Ya. Saya aslinya Jeparanya Jepara Kelengkelat sana, ujung sana. Dan kemudian alhamdulillah menikah dengan orang Demak dan sekarang tinggalnya di Demak kota. Jadi insya Allah saya sering riwarinya di Demak kota, di Masjid Darussalam. Selanjutnya saya sini agak sedikit grogi ya bapak-bapak, ibu-ibu, karena saya biasanya itu ngisinya anak-anak muda di Demak kota itu di ya. Alhamdulillah masih sehat semua. Biasanya ngisinya itu di anak-anak muda dan anak-anak sekolah. Nah, sekarang di sini dihadapkan dengan anak-anak muda yang usianya sudah lebih. Saya di sini mendapat jadwal. Sudah lama saya dihubungi sama Pak Fakih, Mas Fakih atau Ustadz Fakih untuk disuruh ngisi kajian di Tamasa. Tamasa kebajangan apa Mas Fakih? Taklim malam Sabtu. Oke. Alhamdulillah dapat judul yang agak berat sebenarnya tentang ucapan-ucapan yang
dilarang atau ucapan yang tidak disukai oleh Allah. Saya tanya Bapak Ibu di sini, kira-kira ucapan-ucapan apa yang menurut jenengan itu tidak disukai oleh Allah? Monggo yang mau jawab. Ya, yang pertama misuh, menghujat, melaknat, ya. Apalagi? Ngerasani gibah. Nggih. Itu salah satunya. Jadi ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh Allah itu ada banyak sekali sebenarnya. Namun pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan sedikit saja. Kalau banyak itu biasanya nanti setelah keluar dari sini lupa. Jadi saya ngasihnya sedikit-sedikit yang saya tahu. Nah, jadi ada beberapa hal yang ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang tidak disukai oleh Allah. Yang pertama adalah, ini bukan yang paling utama, tapi yang pertama yang saya tahu menurut yang saya pernah ikut kajian-kajian. Hal yang agak berat yang pertama adalah mengkafirkan saudara muslim. Itu adalah salah satu perkataan yang Allah itu tidak suka. Karena apa? Karena innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu, semua orang mukmin itu adalah ikhwah atau bersaudara. Jadi Islam itu satu. Islam itu bagikan satu tubuh. Kita tidak bisa kalau mengkafirkan itu kan seperti kafir itu kan keluar dari Islam. Nah, berarti kalau kita misalnya satu tubuh, nah kalau kita mengkafirkan itu kan sama saja kita itu memotong salah satu anggota tubuh kita sendiri. Kira-kira itu bagus atau enggak Bapak Ibu? Saya pernah ikut kajiannya Ustadz siapa? Siapa yang dosen dari PP Fatur Rahman Kamal. Ya. Dulu beliau pernah menyampaikan bahwa kita itu sebagai orang Islam itu jangan suka menyesat-nyesatkan, membid'ah-bid'ahkan yang sebenarnya itu adalah hal yang sudah sering terjadi dan dibahas pula para ulama. Beliau menyampaikan seperti ini, ahlul bid'ah itu masih jauh lebih baik daripada orang munafik. Jadi jangan sampai kita menghakimi ahlul bid'ah ini sehingga dia tidak mau lagi untuk belajar, untuk mendekat mencari ilmu. Jadi beliau menyampaikan seperti itu. Jadi jangan sampai kita gampang menyalahkan orang lain, jangan gampang membid'ahkan orang lain, menyesatkan orang lain yang itu sebenarnya kita itu sama-sama orang Islam. Padahal kita itu perbedaannya cuma sedikit-sedikit saja, namun karena egonya manusia pengen benar sendiri, nah itu yang kurang tepat. Nah, selanjutnya saya mau menyampaikan sebuah hadis dari Abu Dawud yang artinya laki-laki muslim mana saja yang mengkafirkan laki-laki muslim lainnya, jika dia adalah seorang kafir, dan kalau bukan maka dialah yang kafir. Jadi kita itu tidak boleh sembarangan menghakimi seseorang itu kafir atau sesat. Dalam ranah ini yang punya kewenangan itu adalah kalau di Indonesia itu MUI. Itu biasanya kalau Muhammadiyah biasanya kan MUI seperti apa?
biasanya disampaikan. Tidak, kalau kurang tepat ya diperbaiki. Kalau sudah tepat ya diterima dan disampaikan ke yang lain. Seperti itu. Jadi enak. Nah, selanjutnya ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh Allah yang kedua yaitu adalah bersumpah dengan selain Allah. Pernah dengar Pak ya? Bapak Ibu di sini pernah dengar bahwa bersumpah dengan menyebut selain nama Allah itu dilarang, tidak boleh. Sumpah pocong, sumpah. Apalagi kalau zaman dulu anak-anak kecil itu kalau sumpah demi langit dan bumi apa gitu pokoknya. Nah, itu sering terjadi itu zaman anak-anak kecil. Nah, kalau di yang kadang kita tahu, kita lihat di televisi itu ada namanya sumpah pocong. Itu tidak dibenarkan. Kalau kita bersumpah dengan Allah, dengan menyebut nama Allah, demi Allah. Nah, itu adalah salah satu ucapan-ucapan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah ucapan-ucapan yang tidak disukai Allah adalah mengucapkan kalimat talak. Tahu apa badan Bapak Ibu? Talak itu adalah menceraikan. Sedikit-sedikit terus mengucapkan kamu saya ceraikan dan segala macamnya. Padahal secara tidak sadar ucapan yang seperti itu kalau kita sesuai dengan hukum fikih ya, satu kali diucapkan oleh seorang suami itu sudah jatuh talak satu. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati dalam mengucapkan kalimat talak. Nah, tapi kalau di Indonesia kan karena ada kalau orang cerai itu harus melewati pengadilan agama ya. Walaupun itu sang suaminya sudah mengucapkan berkali-kali mungkin, tapi kadang itu yang tercatat di pengadilan agama itu baru talak satu. Dan kalau misalnya lanjut ya talak dua, kalau lanjut berarti sampai talak tiga. Ya. Saya menggarisbawahi dari ketiga poin ini tadi adalah bahwa Allah itu sudah memberikan aturan-aturan, memberikan perintah dan juga memberikan larangan. Itu agar untuk apa? Tujuannya Allah itu melarang manusia dan menyuruh manusia itu tujuannya untuk apa? Bapak Ibu? Untuk agar supaya kita selamat dunia akhirat. Tapi kalau kita mau berpikir, kenapa Allah itu mengatur kita menggunakan Al-Quran dan juga As-Sunnah? Itu agar supaya apa? Manusia itu hidup secara teratur. Jadi kalau misalnya orang itu hidup sesuai siklusnya, manusia bangun terus kemudian beraktivitas dan segala macamnya, malam tidur. Nah, itu kan sesuai siklusnya. Kalau orang itu pasti badannya akan sehat, makan makanan yang bergizi, terus kemudian olahraga, terus kemudian ibadah dan segala macamnya itu. Nah, kalau misalnya kita menghilangkan salah satu saja, itu pasti akan mempunyai dampak yang buruk pada tubuh kita sendiri. Benar napa mboten, Bapak Ibu? Pasti. Kalau misalnya Allah itu menyuruh manusia kalau malam itu disuruh untuk tidur. Nah, kalau misalnya kita itu kurang tidur, apa yang terjadi pada tubuh kita? Pokoknya gak enak. Pokoknya sing dirasano gak enak. Nah, ya. Nah, ini dari sudut pandang kesehatan itu ada banyak sekali efeknya. Salah satunya ya kerja organ tubuh itu yang seharusnya digunakan untuk
istirahat, namun digunakan untuk begadang yang sia-sia itu, maka pasti akan ada sesuatu hal yang tidak baik, yang mengganggu organ tubuh kita. Begitu juga dengan manusia. Ibarat barang elektronik itu kan pasti ada buku panduannya. Dan manusia pun juga ada buku panduannya, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan Allah jamin apabila manusia itu taat kepada Allah, yaitu melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya, pasti dia akan selamat dunia dan juga akhirat. Namun sekarang ini mungkin bagian dari, kalau menurut saya, yang terjadi di dunia sekarang itu adalah bagian dari kita menjalani takdir Allah. Mungkin memang takdirnya pada tahun 2024 itu memang seperti ini. Kondisi sosial, kondisi segala yang ada di dunia itu memang Allah tampakkan karena agar supaya mengingatkan manusia, agar supaya kita itu kembali lagi kepada jalurnya. Banyak sekali dari manusia itu, orang Islam khususnya, bingung. Saya itu urip itu kudune piye ya? Hidup itu harus ngapain? Padahal sudah ada rule-nya, sudah ada jalurnya. Manusia itu harus seperti ini yang sudah dituliskan dalam Al-Qur'an dan juga sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya orang Islam ikut Nabi, wis pokoknya selamat. Kita mau ambil contoh. Dulu zaman Nabi itu para sahabat itu hidupnya, saya yakin hidupnya itu pasti sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi. Makanya Allah pada zaman itu memberikan kemuliaan pada umat Islam zaman itu, memberikan kejayaan pada umat Islam zaman itu. Karena apa? Karena pada saat itu orang Islam itu taat kepada Allah. Pada zamannya Nabi, terus setelah Nabi zaman Khilafah Abbasiyah, Abbasiyah, terus Umayyah. Nah, sampai terakhir Turki Utsmani. Nah, itu kita bisa melihat bahwa kalau orang Islam itu berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, maka Allah akan menjaga kemuliaannya. Namun setelah yang terakhir itu siapa? Mustafa Kemal Atatürk. Nah, itu sudah mulai mau mengganti ajaran-ajaran Islam itu dengan ajaran sakar PDW itu, maka Allah memberikan kehancuran pada umat Islam zaman itu. Ulama-ulama di penjara, terus kemudian banyak yang dizalimi, dibunuh. Mulai saat itu Allah itu sudah mulai mengangkat sedikit demi sedikit kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Islam pada zaman dulu. Padahal dulu itu banyak sekali orang-orang cerdas yang muncul dari rahim-rahim orang Islam. Tapi kenapa sekarang itu sedikit yang seperti itu? Mungkin kita bisa berpikir dalam benak kita. Mungkin karena apa? Karena umat Islam zaman sekarang itu sudah mulai meninggalkan, sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran agama Islam. Entah kita mau mengakui atau tidak, memang kondisinya sekarang seperti itu. Banyak sekarang umat-umat Islam itu, orang-orang Islam itu yang sudah jauh daripada Al-Quran. Sedikit cerita, saya pernah ngajar di SMK Pontren Darussalam, SMK Muhammadiyah di Demak Kota itu
yang katanya Demak itu apa namanya kota wali. Tapi karena apa namanya jarak antara wali dengan apa namanya keturunan-keturunannya itu mungkin sudah sangat jauh, makanya penerus-penerusnya itu anak-anak yang di lingkup sana itu ada beberapa yang tidak mampu membaca Al-Quran. Naudzubillah. Itu kan kalau kita mau berpikir, kok kenapa umat Islam sekarang seperti ini? Saya mau tanya Bapak Ibu di sini. Kira-kira dengan kondisi umat Islam yang ada sekarang, yang kita lihat fenomenanya sangat luar biasa, sangat menurun. Kita itu rusaknya di banyak lini. Pendidikan kita sudah nggak tahu arahnya kemana. Terus kemudian para pemimpin kita itu nggak tahu arahnya kemana. Terus kemudian kondisi sosial di lingkup orang Islam itu sendiri seperti apa. Banyak sekarang umat Islam itu yang harusnya bersaudara, tapi antar tetangga satu dengan tetangga yang lainnya itu kadang tidak mau rukun. Kita lihat di televisi, mungkin di lingkungan kita ada tetangga yang bertengkar masalah, ada yang masalah tanah, ada yang masalah gawe ini dirasani gak terima, ono sing masalah utang, masalah segala macamnya. Kenapa bisa seperti itu? Padahal Nabi itu sudah memerintahkan kita ini sebagai orang Islam itu agar kita supaya berbuat baik kepada tetangga. Ini sudah mulai tidak diamalkan. Makanya setannya yang mulai mengambil peran. Antar tetangga dibisi-bisi diadu. Terus kemudian gak gelem rukun dan semacamnya. Itu salah satu kerusakan-kerusakan yang ada mungkin di lingkup kita. Allah pun juga sudah memberikan solusi. Allah pun juga sudah memberikan solusinya agar supaya manusia itu kembali ke jalurnya. Dengan cara apa? Yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya Rasulullah dulu memperbaiki Makkah. Bagaimana Rasulullah memperbaiki Jazirah Arab. Nah, harus kita tiru seperti itu. Dengan cara apa? Satu-satunya cara yaitu dengan cara dakwah. Dulu Rasulullah itu menurut ceritanya, Rasulullah itu setiap hari itu berkeliling untuk apa? Mendakwahi orang-orang Arab pada zaman itu. Nah, itu adalah salah satu cara yang digunakan oleh Rasulullah untuk apa? Memperbaiki umat. Yaitu buktinya sudah ada. Bagaimana Rasulullah itu memperbaiki Jazirah Arab, membuat sebuah kepemimpinan yang sangat dikagumi pada saat itu. Banyak sekali cara-cara yang dilakukan Rasulullah agar supaya mengajak orang-orang yang di luar yang masih belum beriman itu agar supaya mau beriman. Kalau dulu Rasulullah itu musuhnya itu kan antara Islam dan bukan Islam, ya kan? Nah, kalau di lingkup kita itu antara Islam dengan Islam. Ya napa mboten Bapak Ibu?
target kita itu di lingkungan kita itu orang Islam. Karena apa? Sekarang itu banyak orang Islam yang apa? Yang telinganya tuli, matanya tidak melihat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena apa? Sekarang banyak orang Islam yang ketika dipanggil oleh Allah dengan suara azannya itu telinganya tidak mendengar untuk mendatangi masjid, mendatangi panggilan Allah, apalagi laki-laki. Sekarang sedikit apa banyak yang seperti itu Bapak Ibu? Banyak sekali. Padahal kalau kita mau meniru filosofi orang sholat berjamaah, kalau orang sendiri kira-kira kalau ada orang sendiri misalnya nantang misalnya ada musuh, kita sendirian, kira-kira musuhnya ini berani apa takut? Berani. Karena apa? Karena kita, wong Islamnya mesti jidong, gampang. Tapi kalau misalnya kita itu banyak, kita itu satu perintah, seperti orang sholat kan harus sunnahnya dalam sholat itu kan harus merapatkan shofnya, dan juga harus mengikuti imam. Kalau umat Islam sudah seperti itu, umat Islam itu akan berjaya kembali. Umat Islam akan berjaya kembali. Jadi mari kita bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, mari kita mulai punya keinginan untuk mengajak saudara-saudara kita yang masih belum mau sholat, masih belum mau mendatangi azan, agar supaya kita ajak, mengajak loh ya, bukan memaksa, mengajak. Karena apa? Dakwah itu artinya apa? Mengajak, bukan memaksa. Urusan dia mau atau tidak itu adalah urusan Allah, karena yang menggerakkan hati manusia itu kan Allah, memberikan hidayah itu adalah Allah. Walaupun kita ini satu masjid ini banyak ini kan, kita ngajak orang yang ada di misalnya di samping sini lah, ayo kita kita ke masjid, kok duwe duit, kok duwe duwe makanan, duwe dikasih baju, dikasih segala macamnya. Kalau Allah belum membuka hatinya itu tidak akan mau. Tapi kalau sudah Allah bukakan hatinya, Allah gerakkan hatinya, contohnya seperti Umar bin Khattab. Itu para sahabat itu tidak pokoknya gak mungkin lah. Umar bin Khattab itu gak mungkin mau memeluk Islam, pokoknya mustahil. Tapi karena hidayah dari Allah yang diberikan kepada Umar bin Khattab, itu tidak lama itu. Tidak lama Allah gerakkan hatinya, kemudian Umar bin Khattab mau bersyahadat. Nah, itulah dakwah. Dakwah itu tidak bisa diprediksi. Dakwah itu intinya mengajak yang belum baik diajak untuk baik. Kalau di di pelajaran Muhammadiyah yang dari tingkat SD, MI sampai kuliah. Kalau di kuliahnya di universitas yang Muhammadiyah pasti ada pelajaran Al-Islam. Nggih, Ustadz Iqbal. Nah, kita sering mendengar bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan yang pertama. Muhammadiyah itu adalah ini ciri gerakan Muhammadiyah. Karena saya ngajar Muhammadiyah juga, jadi sedikit banyak saya masih ingat.
ciri gerakan Muhammadiyah itu adalah yang pertama, Muhammadiyah itu adalah gerakan Islam. Yang kedua, Muhammadiyah itu adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nggih leres Ustaz Iqbal. Nah, yang sering kita gaung-gaungkan di Muhammadiyah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah bagian dari dakwah. Mengajak manusia kepada kebaikan, pada yang ma'ruf, mengajak bukan memaksa, dan melarang orang lain untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Kita itu sudah punya sudah punya semboyannya. Muhammadiyah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dari itu maka harus kita mencoba untuk mengamalkan. Dari mana? Dari lingkup terkecil kita. Lingkup terkecil kita itu apa? Keluarga. Yang pertama dari diri sendiri dulu. Nah, mengajak diri kita mengajak hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu kan biasanya ngajak sing enak-enak sing gak taat, mari gak taat. Nah, itu hawa nafsu. Jadi mengajak diri kita ini, hawa nafsu kita itu kita paksa agar supaya kita taat kepada Allah. Nah, setelah diri kita, terus kemudian keluarga kita. Kalau sudah punya istri ya, istri. Terus kemudian anak-anak kita. Terus kemudian cucu-cucu kita, terus saudara-saudara kita. Nah, mari kita mulai ajak. Nah, pasti orang yang berdakwah itu, orang yang mengajak itu pasti akan mendapat cobaan. Nah, itu sudah sunatullah itu. Orang dimanapun itu, orang kalau mengajak mengajak kebaikan itu pasti banyak orang yang tidak suka. Beda lagi kalau kita cuman kita cuman ibadah saja. Misalnya kita tidak mengajak itu, pasti kita tidak punya musuh. Saya yakin. Misalnya waya sholat mangkat dewe ngaji dewe, tahajud dewe, terus kemudian pokoknya dewean itu. Pasti tidak ada orang yang memusuhi. Saya yakin. Tapi kalau kita sudah mulai mengajak orang lain, ngilengno wong, ayo Mas, waya sholat, pasti banyak orang yang merasa tersinggung, nggak suka seperti itu. Karena itu memang sunatullah. Nabi itu loh, yang sekelasnya Nabi zaman biyen, Nabi Nabi Adam sampai Nabi yang terakhir itu pasti ketika beliau dakwah pasti mendapat tantangan yang sangat besar sekali. Kalau kita mendengar sejarah itu ketika Nabi ketika Nabi berdakwah itu banyak sekali cobaannya, sampai dilempar kotoran, dilempar batu, wes pokoknya dinuneni, dirasan-rasani, difitnah, wes pokoknya gitu. Nah, diludahi dan segala macamnya. Itu kan Nabi ya. Nabi aja yang punya punya kemuliaan masih diperlakukan seperti itu. Apalagi kita ini kadang cuma dirasani lah. Ngajak wis apik. Banyak enggak yang seperti itu di lingkungan kita? Ngajak wis apik, awakmu dhewe diam isih malah ngajak-ngajak. Nah, itu yang sering terjadi di lingkungan kita. Tapi yang memang wajar seperti itu. Karena Nabi pun juga mendapat banyak tantangan seperti itu. Kalau misalnya kita sudah mampu mengajak di lingkup terkecil kita, baru kita mulai mengajak di lingkup yang lebih luas lagi. Bayangkan misalnya orang yang hadir di sini semua ini. Bayangkan misalnya kalau kita punya niat dalam hati yang sama seperti itu untuk mengajak orang-orang yang di lingkungannya untuk taat kepada Allah. Misalnya orang satu mengajak satu orang,
Terus di sini misalnya ada sekitar 20 ini. Misalnya 20 ini. Dia mau belum ngajak-ngajak itu tadi. Misalnya satu orang bawa satu. Kalau 20 orang jadi tambah 20. Jadi totalnya 40. Nah, kalau sudah banyak nanti baru kita mendakwahi yang perlu didakwahi. Nah, yaitu sekarang yang sangat perlu didakwahi itu adalah para pemimpin kita semua. Sekarang itu banyak sekali kita tahu bahwa perbuatan itu perbuatan buruk. Tapi karena sudah terbiasa, sudah dinormalkan, itu menjadi sesuatu hal yang lumrah. Ketika kita mau memperbaiki itu, lah itu kan wis biasa nih ngono ngopo toh? Ngapain sih ngurusi hal-hal yang kayak gini, kan memang seperti itu. Padahal dulu Rasulullah itu kan seperti itu ya. Budaya Arab yang dulu seperti jahiliyah seperti itu, Nabi Muhammad mau merubahnya. Maka dari itu, cara satu-satunya untuk memperbaiki umat Islam pada saat ini itu adalah dakwah. Dengan cara setelah dakwah diajak kemana? Ke masjid. Coba ngerti atine mulai terbuka. Walaupun belum mau ikut ngaji gini nggak apa-apa. Yang penting belum nongkrong di masjid. Kalau ini cerita saya, ketika awal-awal saya di Demak, ketika ikut kajiannya pemuda cabang Demak Kota itu ternyata backgroundnya anak-anak yang ikut kajian itu backgroundnya bukan anak-anak pesantren, itu bukan, tapi orang-orang yang nggak punya background agama yang kuat. Terus kemudian diajak ikut pokoknya diajak aktif lah, sing seneng tapak suci ya melu tapak suci, sing seneng melu hawe ya ikut hawe. Karena kalau di Demak Kota itu kader-kader dari pemuda itu banyak yang dari tapak suci, dari HW, dan dari IPM. Nah, kan kita tahu sendiri kalau di daerah Demak Kota itu, daerah Bonang, Pedung, Wonosalam itu kan NU-nya kuat sekali. Jadi untuk mengajak mereka ikut kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, kalau diajak langsung itu pasti nggak mau. Jadi sedikit demi sedikit ditarik sedikit seperti itu. Itu kajiannya ya kadang ya kajiannya anak muda di Demak Kota itu biasanya ya diajak ngaji baca Al-Quran dari Abata itu. Dulu pernah sempat berjalan, terus kemudian karena sudah mulai punya kebutuhan. Jadi anak-anak yang pemuda-pemuda yang kita ajak itu sudah mulai punya kebutuhan, punya kerja, itu sudah mulai muncul sidik-sidik 1, 2, tapi setidaknya kami itu sudah mau mengajak. Harapan kami di suatu hari nanti kalau misalnya mereka itu mau belajar lagi, datangnya kepada kami. Mau belajar lagi, mau ngaji lagi sedikit-sedikit. Karena memang tantangan sekarang itu seperti itu. Anak-anak muda sekarang itu dirusak semuanya dengan, kalau saya pernah ikut kajian itu, anak-anak sekarang itu dirusak dengan 3 hal. Yang pertama dengan dengan hiburan. Nah, dengan hiburan. Terus kemudian dengan fashion. Hiburan, fashion, terus apalagi saya lupa. Dengan makanan mungkin ya, saya lupa Pak. Terima kasih kalau diingatkan. Dengan makanan, food, fashion, fun, ya benar ya itu. Dirusak dengan 3 hal itu. Makanya sekarang anak-anak muda itu gampang sekali terbawa dengan budaya ini. Dan untuk mengajak mereka itu memang sangat
butuh ya, giroh semangat keislaman yang sangat tinggi. Karena misalnya ngajak anak muda itu pasti sering kecewa. Karena apa? Dijanjini yo, nggih Mas, mangke kula nderek. Nah, ternyata pas jame kajian niku yang datang cuma 3, cuma 4, cuma 5. Padahal sing bales iku ning grup yo akeh, nggih Mas nanti berangkat, nggih Mas nanti berangkat. Seperti itu. Tapi yang memang dakwah itu seperti itu. Semoga usaha-usaha kita semua ini dalam membangun generasi muda, mengajak anak-anak muda untuk kembali kepada masjid ini, semoga diberikan imbalan yang sangat besar oleh Allah di yaumul akhir nanti, di hari kiamat. Masih lama? Sudah selesai? Masih lama? Oke, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan tadi tidak cuma kita dengarkan terus kemudian keluar dari masjid lupa, tapi kita dengarkan lewat telinga kita renungkan dalam hati, kita ingat-ingat, dan juga kalau kita bisa amalkan, kita amalkan semampunya. Kalau kita bisa menyampaikan atau mendakwahkan, ya kita dakwahkan semampunya. Jangan sampai apa yang kita dapatkan pada malam hari ini berhenti di telinga kita dan di pikiran kita. Kita ajak saudara-saudara kita, anak-anak kita agar supaya mau meramaikan masjid. Mungkin cukup itu dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan banyak sekali kekurangan. Saya mohon maaf dan semoga Allah mengampuni saya dan mengampuni kita semua yang di sini. Dan semoga kita di akhirat nanti kita dipertemukan lagi. Amin Allahumma. Mungkin cukup itu dari saya. Bila itu